Terhadap kita semua, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Kifran Tosoid dari program studi Sarjana Informatika dengan NIM 1124028. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan eh, praktikum dari pemrograman berorientasi objek, yaitu Java Database Connectify atau JDBC untuk materi praktikum kali ini. Di sini saya Kifran Tosoid dengan NIM 1124028 akan S2028. Saya akan menjelaskannya. Nah, sebelumnya di sini saya membahas terlebih dahulu yaitu definisi dari praktikum kali ini yaitu Java Database Connectify, di mana JDBC adalah sebuah API di Java yang menyediakan sekumpulan kelas dan interface untuk memungkinkan program Java berkomunikasi dengan database. Dengan JDBC, program dapat melakukan operasi seperti membuat koneksi ke database, menjalankan perintah SQL seperti select, insert, update, delete, kemudian serta mengambil dan mengolah hasil query dari database. Nah, di sini ada intinya, JDBC adalah jembatan dari antara aplikasi Java dan database agar keduanya bisa saling bertukar data dengan cara yang standar. Dan nah, di sini tujuan dari praktikum ataupun GDBC ini, di mana yang pertama itu yang menghubungkan aplikasi Java dengan database agar bisa saling bertukar data. Kemudian, menjalankan perintah SQL seperti select, insert, update, delete dari kode Java. Kemudian mengambil dan mengolah hasil query menggunakan objek seperti result set. Nah, kemudian di sini ada struktur GDBC. Yang pertama yaitu JDBC API, Application Programming Interface, kemudian JDBC Driver Manager, kemudian JDBC Driver, kemudian database atau sumber data. Nah, lanjut langsung aja kita masuk ke intinya yaitu struktur code dari eh, praktikum kali ini, yaitu JDBC yang mana yang pertama yaitu sini folder GitHub, kemudian MVN, kemudian source untuk implementasi dari kodenya, kemudian target, Git attributes, Git ignore, kemudian cache progress, MVN, MVN away, dan POM XML. Nah, yang berikut untuk struktur kodenya dari implementasinya. Sebelum kita masuk ke bagian itu, kita terlebih dahulu membahas modulnya. Yang berikut adalah modulnya, yang dimana di sini modul praktikum 9, Java Database Connectify atau JDBC. Ada rubrik penilaiannya, kemudian di sini kita diinstruksikan untuk setup environment terlebih dahulu. Nah, di sini ada karena kaitannya tadi dengan Java Database Connectify. Jadi di sini kita juga membahas yang tadi saya bahas sebelumnya yaitu SQL untuk kita menggunakan PostgreSQL, di mana di sini kita diinstruksikan untuk mendownload atau mengunduh PostgreSQL versi 18. Kemudian di sini ada memilih add new server, kemudian memasukkan namanya, connectionnya kita ganti nama, port, dan username serta memasukkan password. Nah, di sini ini adalah koneksinya dari PostgreSQL-nya. Kemudian eh, di bagian database kita create sebuah database-nya dengan nama sebagai berikut yaitu db2dus. Kemudian di bagian sini, nah ini untuk mengklon dari git clone-nya. Kemudian di sini ada folder git kita hapus ya. Nah, sebagai berikut ya struktur dari code-nya sebelum di Xcode. Nah, kemudian setelah dijalankan proyek starter, kita di sini masukkan application properties. Kemudian di sini ada application properties-nya. Nah, kemudian ini adalah untuk menjalankannya dan lanjut. Nah, saya di sini untuk mengextension dari Spring dari Xcode, terus menginstal daftar extension. Kemudian di sini bagian entitiesnya. Kemudian ya lanjut kita bahas. Nah, sini untuk bagian dari menjalankan pengujian.
Sini menambahkan kode program to do repository, kemudian to do service, service test, kemudian to do controller, kemudian to do controller test, kemudian menjalankan aplikasinya dan mengaksesnya dengan sini ada mengakses aplikasi dengan menggunakan yang namanya file baru dengan nama app.rest. Ini sebagai extension dari REST Client API. Nah, kemudian di sini ada untuk GitHub desktop dari untuk mempush proyek ke GitHub. Nah, di sini kita dapat melakukan add local repository-nya. Nah, kemudian kita langsung masuk saja ke bagian intinya yaitu aktivitas praktikum pada aplikasi Cashflow. Nah, pada aktivitas praktikum ini yaitu aplikasi Cashflow di mana aplikasi Cashflow adalah program sederhana untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran uang kamu sehari-hari. Catatan pemasukan bertambah ketika kamu dapat uang seperti uang saku, hadiah, dan lain-lain. Catatan pengeluaran bertambah ketika kamu mengeluarkan uang seperti belanja, bayar tagihan, dan lain-lain. Semua catatan pemasukan dan pengeluaran dapat kamu lihat untuk mengetahui nominal keseluruhan ataupun dari masing-masing catatan pemasukan dan pengeluaran. Nah, ini adalah sesuai dengan aplikasi dengan bagus kamu. Nah, sebagai berikut, nah, coba dikumpulkan sebagai berikut. Kita dapat melihat mungkin implementasinya dari kodenya di sini. Maaf, kita beralih ke Biscode. Nah, sebagai berikut. Nah, ini tadi yang saya jelaskan yaitu struktur dari kodenya, di mana dapat kita lihat. Nah, kita review dulu di sini untuk cash flow itu sendiri. Di sini dapat kita lihat yaitu eh, tujuan utama mungkin ya saya jelaskan yaitu membangun sebuah layanan dari backend REST API, di mana ini bukan aplikasi dari tampilan visual, melainkan dari eh, dapurnya yang di mana dapat menerima perintah, kemudian mengelola perintah tersebut dan memberikan jawabannya atau outputnya. Nah, di sini ada proyek Spring Boot yang mengikuti struktur berlapis ya, dapat kita lihat di mana yang pertama di sini ada cash flow controller, dapat kita lihat di situ di mana pada controller layer ini itu secara intinya untuk menerima pesanan langsung dari pelanggan. Jadi eh ia mencatat pesanan dan memastikan pesanan tersebut sesuai dengan menu. Nah, di kode cash flow control ini, dia itu menerima permintaan dari luar melalui endpoint seperti API cash flow. Nah, menggunakan di sini anotasi dari get mapping, post mapping, dan lainnya. Terus selanjutnya di sini ada service layer, di mana ada cash flow service. Nah, di cash flow service ini adalah otak dari main code-nya, di mana pada cash flow ini berisi dari logika inti dari di mana cara meng- menerima data dari controller, kemudian mengolahnya, dan kemudian memerintahkan repository untuk menyimpan dan mengambil dari data. Nah, lanjut di sini ada repository layer di mana ada cashflow repository .java. Nah, ini untuk mengelola akses penyimpanan bahan atau dari database, di mana pada cashflow repository adalah sebuah interface yang terhubung langsung dengan database. Nah, di sini eh, dari Spring Data ini kita tidak perlu lagi menulis kode Excel yang rumit. Jadi dengan cukup memanggil dengan metode seperti save, find by ID atau find all. Nah, Spring akan otomatis menerjemahkannya menjadi pesanan perintah database. Di sini ada juga untuk entity modelnya di mana ada cash flow Java, yaitu mendefinisikan seperti apa struktur ya data yang akan kita simpan. Ini seperti cetakan untuk memberitahu sistem sebuah data cash flow harus memiliki ID, tipe pemasukan pengeluaran, jumlah label, dan lainnya. Di mana kelas cash flow ini
dengan anotasi entity ya. Ini memberitahu Spring bahwa ini adalah cetakan untuk sebuah tabel di dalam database PostgreSQL. Nah, setiap baris di tabel cashflow akan mengikuti struktur dari kelas ini. Nah, untuk detail dari alur permintaannya di sini, dari detail alur permintaan ini, detail alurnya di mana ada permintaan, misalnya permintaan datangnya, kita mengirim pesan post ke HTTP localhost ya, dengan data JSON di bodinya. Nah, kontrol penerima akan melihat halaman dari API Cashflow dan metode post. Nah, yaitu ia tahu bahwa ini adalah tugas untuk metode create cashflow di dalam cashflow.control.java karena ada notasi post mapping. Nah, anotasi request body secara otomatis mengubah data JSON dari permintaan Anda menjadi sebuah objek cashflow di Java. Nah, kemudian metode create cashflow di controller tidak bekerja sendiri. Ia langsung memanggil metode create cashflow yang ada di create flow service. Nah, ini sambil memberikan objek cashflow yang baru saja ia terima. Kemudian ada metode create cashflow ini di service menerima objek tersebut. Disinilah otaknya bekerja. Misalnya melakukan validasi, mengatur nilai default, kemudian mengubah format data jika diperlukan. Nah, kemudian setelah semua logika selesai, maka service memanggil metode cache flow repository save cache flow. Nah, di sini ada Spring Data untuk mengambil alih. Ia melihat perintah save dan objek cache flow lalu secara otomatis menghasilkan perintah SQL di mana insert into cache flow dan mengirimnya ke database dari PostgreSQL. Kemudian di sini database menyimpan data tersebut dan mengembalikan data yang tersimpan lengkap dengan ID yang baru kita buat. Nah, alurnya berbalik, jadi data yang sudah tersimpan dikembalikan dari repository ke service. Nah, service mengembalikannya ke controller. Controller membungkus data tersebut ke dalam format API response yang konsisten dan mengirimkannya kembali dengan jawaban HTTP ke REST client-nya. Dan akhirnya selesai, kita dapat melihat respon JSON yang sudah sukses di layar kita. Nah, jadi di sini dapat kita amati untuk praktikumnya itu secara fundamental eh, adalah pola dari desain standar untuk membangun aplikasi backend, di mana kita belajar memisahkan tanggung jawab atau separation of concern, di mana setiap lapisan hanya mengerjakan tugasnya masing-masing. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut di sini untuk, nah, di struktur case, pada struktur case dapat kita lihat, ini adalah pengujian dari kodenya. Nah, ini, nah sebagai berikut. Coba kita beralih mungkin ke bagian Office Code. Nah, pada bagian ini, maaf. Nah, pada bagian tes. Nah, ini untuk mengecek ya dari setiap tadi eh, step by step yang saya jelaskan barusan pada program main Java-nya, di mana controller, entities, repository, service. Nah, di bagian ini dia akan mengecek ya, apakah kode ataupun permintaan dari klien itu berjalan dengan benar dan sesuai. Oke, lanjut di bagian cash flow rest. Nah, ini tadi yang saya jelaskan tadi, di mana di sini dia akan mengecek ya status sukses, di message berhasil mengambil data, kemudian ya di sini akan terjadi pengecekan dari permintaan dari klien itu sendiri. Ada file.
XML dan README. Nah, di README ini untuk precommand-nya dapat kita lihat di mana ada npm clean install, common, nvenv test jacoco report, kemudian ada nvenv clean test jacoco check. Nah, di sini bukan hanya itu saja, jadi kan di sini terdapat eh, ya pengecekan dari jacoco-nya, dari Spring Boot-nya, di mana pada program Java di sini dapat kita lihat nilai darinya 100/100 ya untuk Mrs. Instruction dan Miss Branches. Di mana untuk case flow controller di sini nilai 100%, kemudian to do dan to do home controllernya 100/100. Ini menandakan bahwa kode dari ini tidak terdapat kesalahan. Nah, di sini ya ini merupakan struktur dari kodenya untuk program main dan tesnya. Kemudian mungkin saya beralih ke bagian eh, berikut. Ya, nah berikut dari eh, commit atau ya commit dari filenya, foldernya untuk IFS 24028 PPWP9 Tudus. Ini ikut tampilannya di mana melakukan beberapa commit. Ya, yang pertama yaitu di sini untuk setup dari modul yang diberikan, kemudian di sini untuk eh, praktikumnya dari cashflow itu sendiri. Nah, lanjut lagi. Mungkin yang saya bahas lanjut ke bagian mungkin di sini dulu. Nah, tadi saya sudah bahas di bagian ini sudah. Kemudian di bagian ini juga sudah dari cashflow tesnya. Nah, lanjut ke kesimpulan dari praktikum ini mungkin yang saya ketahui di mana JDBC itu memungkinkan aplikasi Java terhubung dengan database melalui serangkaian komponen seperti driver manager, connection statement, dan result test. Nah, dengan struktur tersebut, aplikasi dapat menjalankan perintah SQL, mengambil hasilnya, dan memproses data secara terorganisir. Implementasi dasarnya mencakup membuka koneksi, mengeksekusi query, membaca hasil, lalu menutup semua resource. Jadi bisa menjadi fondasi penting dalam pembangunan aplikasi Java yang membutuhkan pengelolaan data secara langsung dari database. Jadi gitu ya, praktikum ini sangat berhubungan dengan data itu sendiri, yaitu Java, Database Connectify. Di mana tadi yang saya katakan, ini adalah API di Java yang menyediakan sekumpulan kelas dan interface untuk memungkinkan program Java berkomunikasi dengan yang namanya database. Jadi intinya seperti itu. Jadi JDBC ini dia untuk berhubung eh, gunanya untuk mencapai suatu aplikasi Java yang terhubung dengan yang namanya database. Kira-kira seperti itu untuk penjelasannya dari mata kuliah PBO pada materi praktikum GDBC, di mana dia sangat berkaitan ya dengan yang namanya data. Kira-kira seperti itu. Nah, ini untuk application propertiesnya di mana dia terikat dengan eh, namanya database. Nah, di sini ada local Postgre. Nah, jadi praktikum ini dia sangat yang digunakan yaitu sebuah extension di mana atau aplikasi dari PostgreSQL. Kira-kira seperti itu untuk penjelasannya. Kita beralih ke slide selesai kesimpulan. Nah, kita tutup aja dengan bagian berikut. Eh, Mungkin ada kesalahan atau penjelasan yang kurang tepat dari materi praktikum kali ini, materi GDBC. Jika ada penjelasan yang kurang tepat dan mohon maaf jika ada salah kata.
Saya Kebranto Soid, pamit undur diri, sekian dan terima kasih.